memang kita tahu ya, terutama di kasus-kasus yang kita dengar gitu ya, akhir-akhir ini yang marah ya, memang selingkuh itu memang candu. Jadi selingkuh itu nggak selingkuh hanya sekali gitu. Jadi ya kalau misalkan ya saya pribadi akan memilih keluar mungkin ya, tapi itu kan kembali lagi ke prinsip masing-masing gitu ya. Ya kalau misalkan mau stay ya harus dua-duanya itu melalui proses healing. Jadi kayak maksudnya terutama korban gitu ya. Tapi sebenarnya peselingkuh pun ya kalau yang memang orangnya aslinya baik gitu, maksudnya mungkin dia pada saat itu hilaf atau bagaimana ya, dia mungkin ada traumanya juga gitu ya. Kalau dia memang sayang dengan pasangannya gitu ya, ya harus ada proses ya mediasi, maksudnya berbicara hati ke hati gitu ya. Mau kedepannya bagaimana, kalau misalkan mau dua-duanya memutuskan untuk lanjut gitu ya, ya harus ada harus selesai dulu masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Lavita Bercocok Tanam. Seperti biasa ketemu lagi sama kita berdua, tetap mencocot biar hidup nggak pating kecotot. Yeay. Hari ini kali ini gitu ya, kita mau bahas yang mungkin lagi rame. Sebenarnya sih dari dulu udah ada. Iya. Selalu ada. Iya, selagi manusia hidup ya. Cuma mungkin kayak intensitas frekuensinya gitu kan ya. Apakah pada saat itu manusia sedang hidup dalam kondisi yang lebih baik atau enggak gitu ya. Mungkin karena juga mau udah ngomongin di awal, tapi saya berpikir kalau karena sosial media udah sangat prevalent, apalagi udah dengan kehadiran AI gitu ya. Jadi kayak lebih ke up aja sih ya, lebih banyak orang speak up. Mungkin kalau sebelumnya speak up lewat blog itu yang nggak semua orang dapat akses gitu kan. Kok malah misalkan sebelum blog masa ya di newspaper gitu kan, masih paper. Jadi kalau sekarang lebih gampang aksesnya aja untuk orang berbicara dan mendengarkan, menyebar gitu sih. Lebih ke kasus ini. Ya ini kasus ini bukan kasus yang baru aja. Kasus yang baru ya. Kalau zaman mama-mama kita mungkin kan dulu bacanya lewat majalah tuh ya. Ada konsultasi psikolog di sana. Kan jadi orang yang punya permasalahan tertentu bisa sharing di sana, dan itu pun bagi kalangan yang mau baca dan mau beli. Gitu kan. Karena kan butuh akses kan gitu loh. Buat yang curhat harus nunggu antrian. Kalau sosial media kita post right now, right here aja bisa gitu kan. Bisa langsung ke wush, ke atas gitu kan. Apalagi kalau misalkan kisahnya menjadi viral gitu. Ya jadi sebenarnya jatuhnya jadi dua sisi mata uang ya. Di satu sisi orang bisa mencurahkan apa yang jadi unek-uneknya, apa yang jadi kesedihannya gitu kan ya. Tapi di sisi yang lain mungkin ada pandangan-pandangan yang berbeda tentang hal itu gitu ya. Jadi kita juga mau disclaimer gitu. Kalau memang channel kita tuh ya isinya pandangan kita gitu ya. Pandangan kita akan sesuatu hal yang bisa jadi mungkin itu kurang tepat bagi pihak lain atau nggak sesuai dengan keyakinan pihak lain gitu kan ya. Jadi kita juga mau minta maaf gitu kan. Mohon maaf gitu kalau misalkan ada penggunaan diksi atau kata-kata kita yang kurang cocok gitu kan ya. Tapi ini emang bener-bener apa yang menjadi pemikiran kita berdua gitu kan, yang kita sharekan lah gitu. Jadi kalau misalkan ada kisah-kisah yang kita sampaikan di sini gitu, bisa jadi ya itu pengalaman kita pribadi, bisa jadi pengalaman orang terdekat kita, bisa jadi juga ada apa yang kita baca, kita lihat, kita tonton gitu kan ya. Mungkin ada kesamaan kisah dan lain sebagainya. Kalau ada yang nggak berkenan ya mohon maaf gitu kan ya. Nah jadi kita pada hari ini mau bahas tentang selingkuh ya. Nggak jauh-jauh ya gitu kan. Yang mungkin kalau teman-teman yang lain ada yang ngebahas kayak sebenarnya siapa yang salah gitu kan, pihak laki-laki, pihak perempuan kah gitu kan, pihak suami kah, pihak istri kah gitu kan ya. Kalau kita sih nggak merujuk kepada gender, yang salah yang melakukan gitu. Dan apapun kayak yang nge-trigger dia untuk melakukan itu gitu kan ya, tetap dia yang salah. Karena yang salah yang melakukan kan ya. Dalam keyakinan kita yang berdosa yang melakukan gitu. Kayaknya keyakinan manapun ya. Keyakinan manapun pastinya yang berkhianat itu kan, yang berkhianat itu kan yang salah gitu kan ya, seperti itu.
terlepas dari apapun klaim dia ketika dia mencoba mencari pembenaran untuk melakukan hal itu gitu ya. Kayak misalkan ada kisah yang kita baca berdua nih gitu, Iya. baca berdua, kita bacanya masing-masing. Iya. Nah, jadi apa namanya? Mungkin di luar sana juga banyak ya pemahaman yang kayak kok istri kesannya mohon maaf gitu kayak cuma bisa nadah ke suami gitu kan, nungguin uang belanja begini begitu gitu kan ya. Katanya udah zaman emansipasi. Iya. Zamannya wake up gitu, zaman ini zaman itu gitu kan ya, dimana Udah bangun tidur ya. dia zaman bangun tidur, dimana kenapa sih nggak sebaliknya gitu kan, kenapa nggak istri juga yang apa namanya mencari apa Oh benar. mencari untuk kebutuhan ya, keluarganya masing-masing gitu nafkah kan lah ya. bisa dibilang. Iya, nafkah bisa dibilang kayak gitu kan ya. Dan suaminya yang melakukan kegiatan domestik gitu kan bagi keluarga mereka gitu. Iya. Kita tuh sebenarnya pada saat ini nggak dulu untuk ngebahas itu. Iya. Mungkin saja akan kita bahas di kesempatan yang lain Iya. gitu kan ya. Untuk kayak ngebahas kayak peran suami peran istri mungkin saja akan kita bahas di kesempatan yang lain gitu. Rumah selanjutnya. Iya. Nah, kalau misalkan yang kita tahu gitu kan ya, ada suatu kisah gitu kan. Sebenarnya ini memang sebetulnya kalau kita lihat sebetulnya bagus ya dari awal apa namanya sebelum pernikahan mereka berdua ini si suaminya sudah jujur ya dengan kondisi keuangannya gitu ya. Dia masih sekolah di sini berarti masih kuliah ya, bukan sekolah bener-bener masih sekolah gitu. Dia masih kuliah gitu kan, dia sambil kerja gitu, tapi memang jenis pekerjaan yang sekiranya kalau dipergunakan untuk menikah itu belum bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari gitu. Iya. Sedangkan posisi calon istrinya ini dia sudah jauh lebih mapan gitu ya, baik dari sisi background keluarga maupun sisi pekerjaan dia secara pribadi gitu. Nah, cuman kan ini ya namanya mungkin udah jalan jodohnya ya. Iya. Nah, kita juga harus percaya ada jalan jodohnya mereka gitu kan, akhirnya mereka menikah gitu kan ya. Dengan kelebihan dan kekurangan mereka masing-masing, mereka saling bisa menerima. Menurut mereka itu tidak mudah gitu ya, tapi istilahnya kayak suaminya tetap kok bekerja memberikan nafkah gitu kan ya, istrinya tetap Usaha bekerja gitu ya tetap berusaha gitu kan, istrinya juga tetap menjalankan aktivitas yang lainnya gitu, dan mereka juga mencoba untuk menerima kondisi masing-masing gitu kan, karena katanya mereka juga ada kondisi kesehatan yang terutama bagi si istri ya, kondisi Iya. kesehatan yang kata vonis dokter itu sulit atau tidak memungkinkan untuk punya anak kandung gitu kan, tapi kan sekian tahun mereka berumah tangga, mereka bisa berkomitmen tetap berada di dalam ikatan pernikahan Iya. gitu kan, dan itulah yang selama ini dibagikan oleh si istri yang kemudian akhirnya diketahui juga oleh orang-orang gitu ya, kondisi yang seperti itu. Mereka emang mengalami up and down pernikahan ya, mengalami turbulence, mengalami segala macam ujian dan cobaan gitu kan ya. Tapi menurut istrinya mereka bisa kok Iya. melewati semua sampai suatu hari Finish ya. drop off the bomb. Deng. deng 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 gitu ya. Ternyata suaminya nah gitu ya, ternyata suatu hari Singkan ya, singkan. ternyata suatu hari istrinya apa namanya mengabarkan gitu kalau suaminya berselingkuh, dan lebih parahnya lagi ternyata selingkuhannya hamil gitu kan ya. Iya. Itu kan ya gimana ya, siapa banget ya. iya benar gitu kan, suatu hal yang nggak bisa diterima. Untuk bisa menerima perselingkuhannya sendiri aja siapa yang menerima perselingkuhan ya kan, istilahnya kalau kita mau ngomongin kayak orang di muka bumi ini juga banyak, Iya. pasti ada loh orang bener, Iya. orang yang masih takut sama Tuhan juga Iya. banyak lah insya Allah gitu kan ya. Cuman kan apa namanya, untuk bisa melewati rasa dikhianati, rasa kesel, rasa sedih, rasa segala macam itu juga butuh terapi kan Iya. dan itu butuh apa sih namanya, kerjasama dari kedua belah pihak, nggak bisa ditangani oleh si istri sendiri, nggak bisa ditangani oleh suami Iya. sendiri. Dan katakanlah misalkan si pelaku selingkuhnya adalah suami, dia nggak bisa kayak ya udah deh kan gue udah minta maaf, kok lo nggak maafin gue, nggak Ya, bisa nggak semudah selesai di situ. itu ya kan.
yang namanya proses, istilahnya kayak kepercayaan itu kayak gelas keramik kita lah ya. Kalau kita lempar hancur, terus kita apa sih namanya rakit kembali lewat pakai lem misalkan, apakah kemudian bisa kembali jadi utuh? Kan enggak ya, pasti kan ada pecahan-pecahan yang hilang, ada retakan-retakan, tetap semulus apapun kemudian kita membangun itu kembali gitu kan ya. Ya kepercayaan tuh seperti itu gitu ya. Makanya kan kalau kita punya komitmen apapun itu gitu kan ya, sekecil atau sebesar apapun itu ya kita berusaha untuk memenuhi itu kan gitu loh. Ya, itu kan tanda orang beriman gitu. Ya saya pikir dimanapun apapun agamanya, kepercayaannya, orang yang beriman ya begitu kan gitu loh. Dia akan komit dengan apa yang sudah dia ucapkan gitu loh, dan dia melakukan apa yang memang dibenarkan gitu loh. Nah, terus pada prinsip masing-masing juga ya. Iya, dan si istri ini juga sebetulnya kan sudah membolehkan suaminya untuk menikah lagi ya. Iya, kabarnya Gitu. segitu. Kabarnya. Baru telepon-teleponan ya. Iya. Apa tetangga yang lain? Sumber pribadi. Sumber pertama. Kan nggak harus lewat jalur yang jahat lah istilahnya gitu kan ya, apalagi kalau misalkan sudah diberikan akses, karena memang kalau si suaminya ingin punya keturunan gitu ya. Maksudnya tidak bisa dijadikan alasan kalau memang mau beralasan seperti itu gitu ya. Lagian Misalkan kekurangan ya, kekurangan. Iya, Kalau iya. kita ngebahas kekurangan mah nggak ada yang nggak punya kekurangan. Iya. Ya kan, nggak ada. Istilahnya kayak misalkan kayak gini, ada si A punya harta, mungkin dia punya kekurangan yang lain, mungkin dia bad temper, dia punya Iya. masalah mengelola Temperamental, emosinya, ya kan, atau misalkan dia baik banget tapi dia rapuh secara mental, Iya. gitu. Itu di luar dari kesehatan yang secara fisik gitu kan. Gitu. iya, hanya saja di zaman sekarang ini atau dari dulu mungkin sekarang lebih woke Karena itu blow ya. up itu. Nggak, kalau di zaman dulu itu lebih ke ya sampai zaman sekarang masih carry on sih, terutama di kalangan yang lebih berumur gitu ya, masih menyalahkan korban. Ini dalam hal apapun. Apa si korban gitu. Iya, dalam hal apapun tidak ada yang perilaku salah yang bisa dibenarkan gitu loh, terlepas dari terlepas dari Apapun alasannya, apapun sebabnya. Karena kalau ya contohnya orang mencuri pasti ada karena ada kesempatan gitu. Tapi ya bukan berarti bisa bukan berarti bisa dibenarkan itu perilaku mencuri. Cuma lebih ke zaman sekarang itu, bahkan ada yang mau, kalau di kasus yang sedang kita bahas hari ini itu menyalahkan korban di dalam kasus perselingkuhan gitu. Oh mungkin misalnya nih ya, istrinya ini, kalau dalam kasus yang selingkuh suami gitu, istrinya kurang melayani suaminya gitu, istrinya kurang dandan, mungkin kurang menarik loh, cantik gitu. iya, Oh, maksudnya ada perubahan fisik setelah melahirkan. iya, ya maaf kalau begitu, kalau merasa kurangnya dimodalin dong gitu kan. Kan ini kan kalau peran ya kayaknya ini pretty universal gitu ya. Yang lebih berat di maksudnya mencari nafkah itu kan suami, sekalipun mungkin bisa bekerja sama, tapi kalau itu bisa dijadikan alasan untuk berbuat jahat gitu ya, selingkuh, ya harus sadar diri, tahu diri dulu dong, maksudnya harus memodali kalau jangan dibelokin gitu maksudnya gitu. Karena Jadi istilahnya juga sampai ada orang bilang kayak gini ya, orang kalau nikah dengan orang yang tepat itu kan kayak dapet jackpot gitu kan. Iya. Tapi kalau nikah sama orang yang salah tuh kayak kena scammer gitu kan. kayak kejatuhan duren. Jatuhan durian masih mending durian. Iya. Duriannya busuk. Dapat tajam-tajamnya aja gitu. Dapat tajam-tajam. Dalamnya nggak ada isinya. Duriannya kopong. Ya bisa jadi ya kayak gitu. Padahal kan banyak ya, misalkan kayak pasangan hidup ya, misalkan ini, mohon maaf nih kalau bagi teman-teman kita yang laki-laki gitu ya. Iya. Jadi kan juga banyak juga yang diselingkuhi oleh istrinya ya. Iya, banyak. Ya tidak memungkiri ini ya. Mungkin tapi Karena memang kita yang bicaranya perempuan kemudian kita kayak membela satu gender tertentu, enggak juga. iya, kok rame banget akhir ini kasus-kasus yang diselingkuhi perempuan gitu. Kebetulan mungkin yang menyeruak mungkin saja lelaki lebih private gitu. Iya. Kita kan nggak tahu kan, wanita secara biologis juga memang lebih vulnerable kan, bukan karena kita ya, maksudnya ini memang berdasarkan
berdasarkan penelitian gitu ya kan. Jadi mungkin wanita lebih butuh lebih banyak support, kalau laki-laki mungkin lebih menyimpan ke dirinya sendiri, jadi lebih nggak keluar aja kisah-kisahnya mereka yang dizolimi gitu ya, tanda kutip ya disakitin gitu Betul. sama pasangannya. Betul. Iya betul juga. Jadi Bukan bermaksud menyalahkan satu pihak gitu ya. Benar. Nah bisa jadi juga kayak bagi laki-laki yang diselingkuhi oleh istrinya juga banyak kan yang namanya orang pelaku tuh mayoritasnya mereka playing victim. Iya, benar. Memposisikan diri sebagai korban. Iya, bisa. Mereka bilang lah suaminya kurang ini, kurang itu, kurang apa gitu loh. Tapi si kurang-kurang ini tuh belum sampai ke tahap maksimal diselesaikan di dalam ranah pribadi mereka. Iya. Ya kan? Tapi mereka udah cari lagi yang lain. Iya. Cari lagi yang lain. Selesaikan dulu dong, jangan cari keluar dulu gitu. Alangkah lebih baik kalau menurut kita tuh kalau memang segala sesuatu sudah diupayakan dan tidak kunjung membuahkan hasil, berarti memang jalan jodohnya sudah sampai di situ. Iya, mungkin, kan? iya. Ya kan, maksudnya kan ada orang yang mungkin jodohnya sampai moto misalkan, ada yang sampai kakek nenek, ada yang Iya. bergabung, walaupun ini nggak ada yang mau istilahnya Iya. gitu kan. Tapi Orang semua mungkin looking for ya the rest of their lives gitu ya kayak gitu ketika lah. Menikah kan. menikah. gitu, tapi bisa jadi kan tadi ya mungkin saja umur jodohnya sampai di situ, akan alangkah lebih baik mereka mengawali menikah dengan baik-baik, ya udah berpisah pun dengan baik-baik. Iya, Nggak benar usah sekali. lewat selingkuh ini gitu kan ya, karena kita juga percaya kan ada tabungan dosa, ada tabungan pahala. Kan orang nikah tuh mau nabung Iya. pahala atau mau nabung dosa Iya. gitu kan gitu. Nah, jadi alangkah lebih baik tadi itu ya. Emang sih kalau orang tuh sakit, dia harus disadarkan dulu kalau dia tuh sakit. Iya, benar. Kan? Dan orang yang selingkuh itu apapun gendernya gitu kan ya, apapun keyakinannya atau bahkan dia nggak punya keyakinan sekalipun, dia punya kecenderungan untuk mengulang lagi ya kan, sampai dia benar-benar disadarkan kamu tuh lagi sakit. Karena kamu lagi sakit, yuk kita coba perbaiki atau berobat bareng-bareng gitu ya. Sakitnya di sini kan sakitnya macam-macam, apa sakit fisik, apa sakit mental, atau sakit apa kan Iya. gitu ya. Sampai kemudian supaya orang itu tidak melakukan kegiatan yang salah berulang kali gitu. Iya. Tapi kalau misal nih gitu ya, kalau misalkan itu semua sudah dijalani gitu ya, segala terapi sudah dijalani, segala konseling sudah dilewati, segala ahli sudah didatangi gitu ya, dan masih nggak bisa juga gitu kan, oh berarti emang udah Iya. selesaikan saja dengan baik di pengadilan gitu. Mungkin yang terbaik adalah ya maaf harus keluar kata-kata ini, bercerai Iya, gitu. itu masih jauh lebih baik gitu. Iya. Kan harus melewati perselingkuhan dulu, Iya, menyakiti dulu gitu kan ya, Iya. menarik hak asuh anak dulu gitu kan, atau saling memaki dulu Iya. gitu kan ya, seperti itu. Karena di end of the day, siapa sih yang mau disakitin, diselingkuhin? Ya sebenarnya mungkin juga peselingkuhnya juga dari awal nggak ada niat tuh berselingkuh ya. Mungkin sebelum nikah masa dia ada niat, oh saya kalau udah nikah mau selingkuh. Kayaknya nggak ada ya. Padahal emang sesuatu terjadi karena segala sesuatu ada sebab akibatnya. Ya cuma mungkin Atau enggak dia emang bakat alam. bisa, tapi kan dia nggak yang kayak diniatkan gitu ya, dia niat juga ya, dia menikah ya untuk maksudnya menikah sama dia mungkin, tapi nggak ada yang kayak maksudnya itu kayak sudah direncanakan gitu. Saya mau saya akan menyelingkuhi pasangan saya gitu ya. Jadi ya sekali lagi peselingkuh ya selalu salah, selalu dia di posisi yang salah gitu. Tapi ya mungkin ya memang kita tahu ya, terutama di kasus-kasus yang kita dengar gitu ya, akhir-akhir ini yang marah ya, memang selingkuh itu memang candu. Jadi selingkuh itu nggak selingkuh hanya sekali gitu. Jadi ya kalau misalkan ya saya pribadi akan memilih keluar mungkin ya, tapi itu kan kembali lagi ke prinsip masing-masing gitu ya. Ya kalau misalkan mau stay ya harus dua-duanya itu melalui proses healing. Jadi kayak maksudnya terutama korban gitu ya. Tapi sebenarnya peselingkuh pun ya kalau yang memang orangnya aslinya baik gitu, maksudnya mungkin dia pada saat
saat itu hilaf atau bagaimana ya, dia mungkin ada traumanya juga gitu ya. Kalau dia memang sayang dengan pasangannya gitu ya, ya harus apa namanya ada proses ya, ya mediasi, maksudnya berbicara hati ke hati gitu ya. Mau ke depannya bagaimana, kalau misalkan mau dua-duanya memutuskan untuk lanjut gitu ya, ya harus ada apa namanya, harus selesai dulu masalahnya. Jadi nggak bisa orang diselingkuhin terus, ganti pasangan selingkuh selagi dia healing, maksudnya dia healing selagi masih sakit itu nggak bisa. Jadi kalau mungkin dari hubungan ini terlihat tidak ada jalan keluarnya, kayaknya tidak, ya satu yang tadi sudah dibilang, kalau apa namanya sudah dari alamnya mungkin ya memang suka bakat hobi berselingkuh ya, tolong sadar diri. Iya, soalnya kalau saran saya ya mungkin disudahi saja, karena tidak ada perasaan, ya tidak akan ada perasaan yang ingin berubah yang dibutuhkan untuk startnya healing gitu ya. Jadi kalau kita tidak merasa salah, buat apa kita berubah gitu dari pihak yang selingkuhnya nih ya, atau korbannya mungkin ya tadi kan pasti ya pasangan selingkuh ada alasannya gitu ya, sekalipun alasannya itu adalah dari dirinya sendiri. Maksudnya kan kita bisa berintrospeksi gitu ya. Tentu saja semua orang harus berintrospeksi ya dalam hidup gitu ya, dalam hubungan apapun, anak orang tua, hubungan pertemanan gitu kan ya, itu tuh ya hubungan suami istri gitu ya. Ya kalau misalkan orang yang korbannya juga misalkan kekeh gitu ya, saya tidak salah apa-apa, atau apa namanya saya tidak melakukan apa-apa yang apa sih membuat suami saya atau istri saya harus mencari yang lain gitu ya, ya itu ya mungkin perpisahan adalah jawaban gitu. Tapi kalau dua-duanya mau bekerja sama, ini harus dari dua belah pihak, harus dari keduanya gitu. Apa namanya, membicarakan, lalu apa namanya ada goalnya gitu, mungkin ada targetnya gitu ya. Mungkin kalau dari sekian ini atau mungkin bisa dibuat perjanjian gitu ya, terjadi lagi gitu ya. Ya ini harus sudah saling percaya ya, harus sudah saling percaya. Bahkan ini beda dengan kepercayaan yang sudah apa namanya sudah dirusak, itu pelan-pelan akan bisa sembuh gitu ya kalau diusahakan. Tapi maksudnya ini adalah kepercayaan bahwa ya dia ini bersungguh-sungguh gitu ya, yang sudah berselingkuh ini bersungguh-sungguh, dia menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi, kan kita bisa lihat gitu ya. Nah mungkin itu kita bisa usahakan untuk mengembalikan lagi keadaan yang salah ini menjadi benar atau baik lagi, seperti ya orang semuanya juga kalau menikah pasti awal-awalnya baik gitu ya. Mungkin mengembalikan seperti awal ya, mungkin nggak akan sama seperti awal lagi, cuman kalau apa namanya ya sudah niat gitu, nggak akan ada yang nggak bisa sih kayak gitu sih. Jadi ada rekonsiliasi ya. Iya, jadi kuncinya adalah healing. Kalau belum healing ya belum healed ya gitu ya, nggak bisa gitu lanjutkan. Seret-seret dengan yang lama dan nggak selalu apalagi dengan yang baru mungkin misalkan ya memang konsensusnya orang yang selingkuh akan selingkuh lagi. Cuma kalau misalkan dia benar-benar bertobat gitu, terus dia melakukan apapun dengan lawan jenis gitu, terus korbannya yang pasangan yang pernah diselingkuhinya akan curiga terus, ya gitu akan terus begitu. Iya akan terus begitu, nggak bisa juga, maksudnya susah juga. Iya mungkin kalau ya itulah butuh. Dan benar banget tadi, peselingkuh itu kan dia yang salah ya, justru usaha atau effort yang dia lakukan untuk mengubah dirinya itu kan lebih besar ya kan. Iya. Dan dia membuktikan dirinya tuh lebih besar. Iya. Dan memang kita yang bisa lihat, karena kita dong yang kenal pasangan kita, paling kenal dong. Iya. Apakah emang cuma kayak di atas kertas? Iya. Apakah dia hanya kayak perjanjian doang? Iya, mungkin ada alasan apa tidak mau berpisah dengan kita gitu, yang jadi dia cuman di luarnya aja yang kelihatan menyesal gitu, padahal dia tidak menyesal dari hati. Ya kita yang bisa menilai lah kayak gitu. Jadi keputusan dari tangan kita, baik lagi kita mau melanjutkan. Jadi kita nggak ada mengatakan jalan ini salah, jalan itu salah gitu kan, nggak ada gitu. Bahkan dalam agama pun ya mungkin ada agama tertentu memang yang tidak membolehkan bercerai, tapi ya kembali kepada individunya lah. Iya gitu. Betul. Karena kalau emang sekiranya kayak udah nggak kuat ya kan, udah dalam posisi dia bahkan membahayakan dirinya dan anak-anaknya. Iya benar. Kan ada orang yang ketika dia udah stres berat,
kemudian dia udah ke level depresi, Iya. dia ke level kesehatan mental yang lain, ya kan bisa saja dia menyakiti dirinya sendiri atau menyakiti orang lain, Benar. kan anak-anaknya gitu kan ya. Ya mungkin ada, kalau bagi kita gitu kan ya, apakah tidak lebih baik kemudian berpisah saja gitu, Iya. dibandingkan terus-menerus disakiti dan menjadi menyakiti diri sendiri Iya, dan orang benar, lain iya. gitu. Dan proses healing tadi itu juga kayaknya perlu target ya. Iya, Target benar. kayak jangka waktu gitu. Iya, nah Ya itu, kan? heeh. Ya kan, jadi kan ada step-stepnya gitu kan. Yang kayak misalkan dalam waktu sebulan nih apa sih yang harus dilakukan ya di antara pasangan ini gitu kan. Apakah ngobrol kayak gimana nih, kadang-kadang ngobrol suami istri apa namanya, yang awalnya ngobrol biasa gitu kan, endingnya bukan sayang-sayangan tapi jadi mereview lagi perbuatan yang berlalu, dan akhirnya kayak membangkitkan lagi sakit hati, dan akhirnya balik lagi saling menyakiti lagi gitu. Jadi kan kita kan ada kalanya kita apa namanya, pada saat bicara itu ada kalanya kita kondisinya kita nih dalam posisi enak apa enggak, dalam apa kita lagi kondisi lapar, Oh iya, kondisi harus punya diperhatikan uang, dulu ya. hal yang kayak gitu kan. Sebelum berbicara, apalagi ini kan untuk deep talk ya, Nah. harus. Iya, apakah Apa ya? perut sudah penuh gitu, kalau terutama perut ya, kalau urusan perut sudah selesai gitu ya, baru kita Mungkin ke hal-hal yang lebih pikiran dalam. kita nggak berkabut lagi gitu Iya. kan. Mungkin pikiran kita lebih clear gitu kan buat bicara hati ke hati, dan emang tujuannya nggak saling menyalahkan dan nggak cari-cari kesalahan Iya, jadi bukan yang sesi untuk si paling, Nah. karena kan korban merasa tersakiti, pelaku pasti akan ada pembelaan Iya, gitu kan, ada merasa alasan kenapa saya jadi melakukan itu. keep in mind di mindsetnya itu harus ini, kita ingin meluruskan, kita ingin mencari solusi gitu, apa namanya, menjalani kehidupan yang lebih baik gitu ya. Jadi bukan untuk Bukan kayak lembaran baru. iya, bukan untuk kayak pembuktian gitu, kayak saya yang paling menderita, enggak, saya yang paling menderita, enggak, saya tuh selama ini menderita sama kamu, makanya saya begini gitu, makanya Ya udah, saya datang harus aja ke court cari langsung. keluar gitu. Nah iya, mungkin dalam kasus, tapi ada mungkin yang sudah kayak diusahakan sebagaimana mungkin gitu, jadi kayak sudah dikondisikan gitu ya, perut sudah penuh, lagi tenang, lagi ya keadaannya cenderung Tenang. aman gitu ya, tapi sekalinya ngomong udah soal kayak gini ya panas lagi, mungkin butuh bantuan profesional. Banyak kan konseling pernikahan gitu, untuk yang punya sarana dan prasarana tentunya ya. Iya. Tapi ya disarankan seperti itu. Mungkin emang kebanyakan kasus ini butuh penengah sih, karena iya, yang netral, pihak yang netral ya. Jadi itu penengah nih ya, mohon maaf buat orang-orang yang suka cari pembelaan dari keluarga tentu saja akan memihak Siap. kita ya, anggota keluarganya gitu. Jadi keluarganya, lebih kan? baik ya cari orang luar ya, mungkin pemuka agama gitu kan, bisa. bisa yang lebih mengetahui ya, dari ya semua ya, warga Indonesia ya, warga beragama lah ya kan, ada di Pancasila, sila ke-1 gitu ya. Jadi mungkin yang sesuai agamanya begitu kan, konsultasi. atau tetua adatnya mungkin. Iya, bisa itu juga. Ya, yang tentu saja tidak memihak gitu. Yang jadi bukannya malah makin menyulut gitu, memberikan bensin di api gitu ya, yang bisa berpikiran jernih gitu ya, tidak terbawa emosi ya. Mungkin misalkan ya tentu saja tidak mengatakan bahwa orang-orang tersebut ini pihak ketiga bisa jadi netral atau berpikiran dingin. Bisa jadi misalkan pihak ketiganya itu wanita, sangat merasakan perasaan wanitanya gitu, misalkan baik wanitanya yang selingkuh atau wanita yang diselingkuhi gitu ya. Ya mungkin ya, maksudnya kita yang harus tahu gitu, kita yang cari orang yang tepat gitu. Betul. Dan kondisi mental ya. Iya. Kondisi mental tadi seseorang, benar juga. Dan kalau kita membutuhkan bantuan profesional, biasanya ada budgetnya juga. Nah itu tadi makanya untuk yang ya Iya. diusahakan gitu. Ada budgetnya juga. Dan apa namanya, tadi ya tetap harus dengan target. Berapa lama sih seseorang bisa tahan untuk melewati itu semua? Ya, Kan kita akan mengusahakan ini gitu. Nah, Dari kayak kedua gitu. belah pihak Iya. setujunya berapa lama? Mungkin bisa ada ultimatum di situ ya. Buat ketegasan juga dong. Kita harus ada jaminan lah gitu, kayak untuk perasaan kita, untuk usaha kita. Buat apa kita mengusahakan sesuatu yang Abu-abu. akan habis, ya abu-abu yang akan habis juga. jalan gitu. Iya, Habis mungkin. energinya, habis dananya, Iya. lain gitu. Benar. Mungkin sebulan, setelah sebulan ditingkatkan ke 3 bulan, Iya. 3 bulan mungkin lihat proses
proses 6 bulan, Iya, mungkin benar. setahun, tapi misalkan setahun itu belum ada perubahan, apakah itu masih dalam konteks yang bisa diterima atau enggak gitu. Karena kita juga kalau ngelihat ya, ini kan amit-amit ya, siapa sih nggak ada lah yang mau mengalami ini gitu. Perselingkuhan, terutama perselingkuhan yang sudah melibatkan hubungan seksual, Iya. itu perlu diperhatikan juga dari sisi penyakit. Benar sekali. Seperti kasus public figure yang belum lama ini ya. Yang saya dengar wanitanya juga takut akan hal itu ya. Iya pastinya dong. Jadi alasan utama menyudahkan hubungannya itu ya karena itu. Iya, apalagi kalau misalkan pasangannya, Tidak hanya satu. iya, dan si suami ini atau si istri yang melakukan ini, ya, dia kan jadi faktor penyakit. Nah. Terutama kalau misalkan pelakunya suami ya, Iya. gitu. Apalagi kalau udah punya anak dong. Nah, Anak juga bisa. hati-hati gitu maksudnya kan. Kita waspada, lebih hati-hati untuk mungkin anak gitu ya. Figur kan, jangan sampai maksudnya anak itu melihat figur yang tidak bagus, Iya. ya kan gitu. Karena yang namanya broken home itu kan nggak selalu orang tuanya cerai. Iya. Banyak anak-anak Nah. yang lebih hancur Iya. pada saat orang tuanya tetap menjalani ikatan pernikahan puluhan tahun, tapi puluhan tahun itu tidak dalam kebaikan gitu. Iya benar. Jadi ya saya baca satu komen waktu di kasus itu ya, kasus penyanyi itu ya, si artis. Ya ada yang komen bagus banget nih. Jadi kayak memangnya broken home itu hanya orang yang hanya anak yang anak broken home itu hanya orang tuanya yang berpisah. Tidak tuh ya, tidak banyak kasusnya orang tua ini ya yang tetap bertahan, yang tadi sudah kita nyatakan sudah kita diskusikan sebelumnya, kalau kelihatannya sudah tidak bisa, buat apa Pertahankan. karena yang menderita bukan hanya Dua orang yang itu. diselingkuhi ya, mungkin ya, tapi ya mungkin yang peselingkuhnya sebenarnya juga menderita gitu ya, mungkin makanya dia melakukan itu gitu kan ya. Ya ada pihak ketiga, yaitu yang di luar hubungan suami istri ini ya, anak yang menderita juga. Jadi ingatlah, korban bukan hanya Anda gitu, bahkan mungkin mohon maaf anak bisa jadi lebih korban Betul. Karena daripada dia melihat, karena dia korbannya melihat langsung. mereka Iya. kecil, misalkan itu terjadinya masih di usia dini, Iya. dia kan merekam itu terus tuh sampai Iya. ke usia remajanya dia, Iya. usia dewasanya dia, mungkin dia punya insecure yang parah, Iya. mungkin dia punya trust issue, akhirnya mungkin dia punya macam-macam lagi Iya. kesalahan yang lain yang orang tuanya hanya berpikir bahwa itu adalah battle di antara orang. Iya, jadi kayak urusan orang tua gitu. Ini urusan kayak gitu. orang dewasa, anak kecil nggak perlu tahu. Anak-anak nggak bakal ngerti kata siapa. Kayak Anak tuh bahkan kalau anak pun yang di bawah umur, child itu kan. iya, bahkan yang di bawah umur pun ya mengerti secara, mungkin tidak mengerti secara verbal atau pikiran ya, tapi secara perasaan, emosional dia bisa merasakan, mengerti dia itu sebenarnya. Boro-boro istilahnya dia sudah lahir, pada saat belum lahir aja Dia bisa dia merasakan kan dari perut membawa ibunya. semua emosi yang dibawa ibu. Iya benar. Ibunya senang, diperlakukan dengan baik, dia juga Iya. akan happy, dia akan sehat, Iya. misalkan ya, dia akan bahagia. Tapi kalau misalkan gitu ya, perselingkuhan itu sudah terjadi di dalam pada saat dia masih di dalam perut, Iya. dia kan membawa semua sakit hati ibunya, membawa rasa depresi ibunya, membawa mungkin juga ada jadi memicu timbulnya penyakit yang lain. Iya benar. Seperti itu. Iya. Iya, jadi kayak bayangkan kita yang diselingkuhi, kita pasti diselingkuhi setelah kita dewasa dong. Nggak, memang ya di negara ini juga ilegal untuk menikah sebelum usia ya. Iya. Nah, maksudnya bayangkan anak-anak ini mendapatkan treatment itu, apa sih, melihat, mendengar, Kondisi gitu ya. hidup di lingkungan yang mungkin fostering orangnya dari butuh. kecil, jadi it somehow becomes a part of themselves gitu, sekalipun mereka nggak mau, maksudnya Iya. sekalipun mereka tidak menyadari itu gitu loh, maksudnya Tapi bayangkan itu akan dari menjadi bagian kecil. kehidupan mereka yang Iya. sampai dewasa ya. Ya karena figur yang trusted buat mereka gitu, bahkan dari
dari mereka lahir ke dunia itu udah ada loh trust, dan bahkan emosi pertama anak itu yang emosi dewasa lah ya tanda kutip, itu yang anak itu punya, bayi gitu bahkan punya, itu adalah trust. Iya, jadi mereka mungkin belum merasakan yang kayak cinta gitu ya, belum ya kan, tapi trust itu trust. Jadi ke orang tua pun perasaannya tuh yang dirasakan tuh trust. Bayangkan kalau trust itu sudah dihianati dari mereka belum mengerti bahkan trust itu apa. Itu jadi itu hanya ada di ya kepala mereka, tanpa bisa diteorikan gitu, tanpa bisa dikeluarkan dari isi kepala mereka gitu loh, tapi sudah dihancurkan dari mereka bahkan belum mengetahui kepercayaan itu apa. Bayangkan efeknya bagaimana terhadap anak-anak ya, dari korban ya, makanya korban perselingkuhan itu bukan hanya korban perselingkuhan dari pasangan itu, bukan hanya pasangannya tapi anak. Jadi korban perselingkuhan tuh ya pasangannya itu ya anak-anaknya begitu, keluarga as a whole. Jadi kayak instansi keluarga itu, sendiri. Betul. Itu pun korban gitu. Jadi karena berkeluarga itu yang saya pikir ya bukan hanya orang tua, anak gitu, lalu mungkin extension by extension keluarga masing-masing pihak, ipar-ipar gitu. Ya tapi institusi keluarga itu adalah bagian dari ya keluarga itu sendiri. Jadi yang berefek itu bukan cuma individu kita tapi ya ekosistem gitu. Makanya nggak heran kalau misalkan jadi jam sekarang gitu. Iya. Banyak orang yang takut nikah. Bener banget. Karena mereka membawa trauma. Bagus tadi itu ya. Iya. Membawa trauma-trauma yang tidak bagus tadi itu di masa lalunya. Iya. Tanpa sadar loh itu bisa. Iya, saya tahu kasusnya. Atau misalkan kalau dia enggak membangun suatu ketakutan tersendiri dalam dirinya, dia membangun karakter dia jadi seorang pelaku. Nah itu bahaya itu. Bahaya tahap 2. Iya, tanpa sadar loh, kecilnya merasa terzolimi, besarnya melakukan itu. Seperti itu. Mungkin karena bisa jadi pembenaran seluruh hidupnya itu dibenarkan gitu, kayak menjadi sesuatu yang biasa aja. Orang tua saya ini ya kasus yang anak yang broken home tapi tidak broken home on paper gitu ya. Itu kok orang tua saya begitu terus, dan orang tua yang satunya lagi kayaknya lanjut aja gitu, kayak masih bareng-bareng aja. Kita mungkin itu suatu yang dimaklumi, suatu yang lumrah gitu. Jadi ada apa ya, mungkin nggak selalu di conscious part of their brains gitu. Maksudnya kayak mungkin di sisi nggak alam bawah sadarnya, subconsciousnya merasa bahwa itu tuh ya itu menormalkan sesuatu yang tidak normal gitu. Apalagi nah bahayanya ini nih memfoster lingkungan yang tidak baik. Betul. Jadi berarti kan inti dari podcast kita hari ini adalah berarti kan dibutuhkan kebijaksanaan, ya kan? Dibutuhkan kebijaksanaan ketika orang menikah, menjalani proses pernikahan. Jadi kalau misalkan mengalami ketidakcocokan gitu ya, tolong difikirkan kembali efeknya ke diri sendiri, ke orang lain, ke anak yang mungkin sudah ada, keluarga besar masing-masing gitu ya. Mengawali dengan kebaikan, kalaupun mau mengakhiri harus dengan kebaikan juga, dan tetap melanjutkan kebaikan gitu. Kalaupun misalkan opsi terakhirnya adalah berpisah, jangan juga kemudian kayak gak peduli dengan anak begitu aja. Iya. Gitu. Jangan kayak binatang buang anaknya. Kayak gitu kan. Tinggal begitu saja gitu. Tapi tetap harus ada entah bagaimana gitu. Ya. Kalau parenting itu kan tetap harus ada gitu kan. Supaya anak juga tidak merasa terlalu kehilangan. Gitu. Iya. Bahkan sebagai orang tua ya, jangan dipikir kita itu menghalalkan sesuatu yang salah gitu. Membenarkan sesuatu yang salah itu mungkin kita mikirnya untuk pembelaan diri gitu ya, itu tidak berefek ke anak, sekalipun anak bukan bukan lawan bicara ya langsungnya kayak yang dikenai itu, anak pun kena gitu. Jadi kayak anak nanti punya sense of kebenaran, justice yang tidak benar. Maksudnya essentially ya yang tidak benar mereka pikir itu benar, karena orang tuanya kalau salah tidak mengakui itu salah. Jadi kayak taruhlah orang tua yang satu peselingkuh gitu ya, itu dia ya di keluarga ini tidak ada seperti pengakuan dari peselingkuhnya itu kalau itu adalah perbuatan yang salah gitu. Terus orang tua yang satunya
apa namanya, kayak jalan-jalan aja, lanjut-lanjut aja gitu maksudnya. Jadi tidak terjadi apa-apa. Iya, soal nah itu soal terjadi anak apa-apa, anak itu bisa berpikir, bisa bingung nanti kalau mereka sudah menjadi dewasa. Iya, mereka tuh tidak mengerti mana yang salah, mana yang benar. Bisa jadi begitu dalam psikologi itu. Ada yang seperti itu. Dan efeknya nanti ketika mereka sudah dewasa membangun hubungan dengan orang lain yang bisa orang lain itu juga tidak terlalu tahu track record dari si keluarga ini gitu kan ya. Dan sangat bukan tidak mungkin gitu kalau misalkan nanti akan melahirkan kondisi keluarga-keluarga yang serupa atau bahkan lebih parah kondisinya. Gitu, berarti kan tadi ya dibutuhkan kebijaksanaan dan dibutuhkan kesadaran untuk memutus mata rantai yang seperti ini gitu kan. Gitu, entah dengan tadi ya dengan konsultasi profesional, kemudian dengan mereview kondisi diri sendiri gitu kan, apakah benar masih bisa menerima dengan kondisi yang seperti ini gitu kan ya. Iya, tanyakan kepada diri sendiri dulu deh. Diri sendiri. Kita yang paling tahu diri kita, siapa lagi kalau bukan kita. Kayak, walaupun ada yang bilang kayak gini, sesayang apapun pasangan kita kepada kita, kita harus lebih sayang diri kita sendiri. Bener banget. Kita yang harus love yourself. Love yourself, love myself. Love myself. Iya, jadi kita yang harus kenal diri kita sendiri. Kita harus tahu apa yang mau kita mau nih. Iya, gitu. apa yang kita mau itu benar banget. Apa yang kita mau nih, apakah bahkan sebelum menikah ya. Iya, sebelum menikah gitu. Kita harus tahu apa yang kita mau. Iya, apa yang kita bisa toleransi, apa yang bisa kita tolerir, mana yang enggak gitu. Di luar batas gitu ya. Nah, jadi kita harus punya bordernya masing-masing. Jadi kita nggak bisa tuh nanti kalau kita sudah menikah kita digeret kesana kesini sama pasangan kita kayak ayunan. Kayak kita ditaliin gitu, lehernya osor banget ya. Jadi kita kayak ditarik kesana kemari, ya nggak bisa begitu. Kita harus ada set. Ya kalau dalam bahasa Inggrisnya mungkin boundaries gitu ya. Kita punya. Bahkan ke pasangan pun harus seperti itu. Betul. Dan itu juga berefek ke anak yang dari segi tadi apa namanya salah benar itu jelas. Jadi misalkan anak kan secara bawah sadar gitu ya, mengerti kalau oh ini perbuatan salah sebenarnya begitu, tapi perbuatan dibenarkan. Mungkin kalau ingin berubah gitu ya, bertobat memperbaiki hubungan, mungkin bisa orang tua yang salah itu mengaku sebenarnya jujur kepada anak bahwa ini perbuatan salah dan ya supaya anak tidak meniru. Ya harus minta maaf. Anak pun korban kan tadi sudah dibilang. Jadi harus mengakui kesalahan supaya anak tahu oh ini perbuatan salah gitu. Jadi maksudnya bukan kita itu mengatakan sesuatu yang salah itu tidak bisa dibenarkan lagi, kayak sudah sekali salah mutlak salah sampai akhir gitu ya. Maksudnya kan Tuhan saja menerima pertaubatan gitu. Maksudnya kan orang bisa berubah, orang bisa kembali ke jalan yang benar. Iya, jadi kita berkoar-koar kayak gini dari tadi bukan maksudnya pokoknya perselingkuhan itu tidak bisa dibenarkan gitu. Maksudnya memang tidak bisa benarkan, cuman maksudnya tidak akan bisa benar ya, tidak begitu. Jadi baik lagi ke orangnya. Jadi perselingkuhan itu tidak bisa dibenarkan, tapi perselingkuh ini bisa kembali ke jalan yang benar. Iya, ya sama seperti kesalahan lainnya gitu. Jadi kayak gini aja, kayak orang nggak bisa makan ya, mungkin gampang untuk kita berbicara bagi kita yang bisa makan ya 3 kali sehari lah gitu. Maksudnya tuh kayak apakah itu harus mencuri, ya sama aja kayak kasus para peselingkuh tadi dan para korbannya gitu kan. Kalau tidak bisa ini apakah tidak bisa dibicarakan dulu gitu ya, baru maksudnya ya bukan ujung-ujungnya boleh, cuma kan kayak dicari solusi sebisa mungkin kalau tidak ketemu solusinya juga, sudah tidak tahan dengan pasangan ini, sudah tidak sudah mungkin tertarik dengan orang lain yang tidak bisa dibendung lagi gitu ya, mungkin bisa dibicarakan baik-baik untuk jadi semua jawaban lebih baik lah daripada selingkuh ya. Efeknya kemanapun gitu, kemanapun ke siapapun gitu lebih baik. Iya, apapun itu lebih baik daripada selingkuh. Gitu. Dan siapapun itu jangan mau jadi selingkuhan. Ya benar banget. Harga diri itu ya. Itu yang menjadi selingkuhan itu nggak ada harga dirinya itu atau gimana? Karena saya pernah baca juga kalau orang yang harga dirinya tinggi tidak mau menjadi selingkuhan, kayak harga diri Anda semua apa untuk menjadi punya orang gitu maksudnya. Ya
Iya kan kayak mohon maaf ya bekasan dong. Iya benar. Ya beda kalau jalur baik-baik ya. Tapi kalau iya yang kayak semuanya bekas dong, kayak misalkan harta juga jatuhnya sisa dong, harta sisa ya kan. Maksudnya apa namanya, kalau orang yang masih mempertahankan hubungan dengan apa namanya pasangan aslinya gitu ya, kayak kasih sayang sisa karena udah duluan mungkin dihabiskan ke pasangan yang pertama gitu kan. Ya masa mau yang saya sisa kayak Ayam. Makanya ya hewan aja kadang kucing aja nggak mau makanan sisa, ya nggak mau mereka makanan sisa. Masa manusia mau yang bekas-bekas gitu ya? Kita juga mengembalikan kepada fitrah manusia. Iya. Karena kan nalurinya tuh kan ya ingin diperlakukan baik, ingin dimuliakan. Cuma mungkin ada tadi jalan-jalan hidup orang gelap mata ya kan, entah ada mencari uang sesaat gitu kan ya, entah kemudian itu dijadikan profesi, atau entah karena godaan-godaan tadi juga tidak puasin sama masing-masing, itu tetap bukan jawaban. Iya, benar sekali. Tetap tidak dibenarkan. Iya. Dan tadi kalau ngomongin anak, iya koar-koar di media nih itu juga kurang baik ya, maksudnya ya kita harus ingat sampai akhir hayat orang ini akan tetap jadi orang tuanya anak kita, mau kita berpisah, mau kita iya. Jadi koar-koar juga sepertinya tidak diperlukan ya. Kurang nggak diperlukan, kurang perlu gitu, maksudnya kayak ya kurang baik lah gitu, apalagi kesannya ya apalagi public figure gitu ya. Mungkin memang public figure berkaitannya dengan ya entertainment gitu. Jadi maksudnya bahkan ya jujur aja masalah mereka tuh menjadi entertainment. Coba aja kita lihat, coba aja maksudnya netizen jujur ya buat entertainment kan sebenarnya, balik lagi apa namanya, jadi kayak penderitaan mereka iya gitu kan. Emang maklum sih mungkin ya public figure itu kan apa namanya ya terkait dengan namanya juga publik ya, semua dipublikasikan gitu ya. Jadi cuma kalau bisa ya ya itu kan juga bukan menjudge orang lain gitu ya, itu balik lagi ke diri kita masing-masing gitu, bagaimana kita mampu mengalaminya gitu ya, bagaimana kita mampu menjalaninya gitu, bagi siapapun yang mengalami gitu ya. Apa namanya ya mungkin bisa jadi ya itu salah satu cara dia cope gitu kan. Menurut netizen juga akhir-akhir ini banyak yang up di media gitu soal kasus mereka itu, untuk mendapatkan ya validasi dari netizen untuk apa ya pelakunya mendapatkan sanksi sosial, mungkin karena juga sanksi hukumnya itu tidak ada gitu kan dari hal-hal maksiat itunya gitu kan, perilaku itunya tidak bisa disanksi gitu kan. Nah jadi apa namanya mungkin mau mencari kekuatan dari netizen. Jadi di sini bukan untuk netizen. Iya, bukan untuk menuntut gitu ya, bukan untuk menghakimi orang gitu. Maksudnya alangkah baiknya kalau ya privasi itu kan itu ranah privasi gitu, apa namanya benar-benar private dan intim gitu ya. Kalau bisa ya ya itu hanya diri kita dan pasangan kita, dan mungkin orang yang mau membantu yang tadi sudah disebutkan mediator gitu, yang tahu ya, dan Tuhan tentunya saja, sambil berdoa ya gitu supaya masalahnya cepat diberikan jalan keluar gitu karena kembali lagi pasangan kita itu ya adalah orang tua dari anak kita. Apakah kita mau anak kita selama masa hidupnya, terutama untuk figur sosial ya, jadi maksudnya dicap punya bapak yang seperti ini gitu, punya ibu yang seperti ini gitu kan, maksudnya iya, betul. Tidak akan ada psikis ya anaknya. Iya, tidak akan ada hal baik yang keluar dari situ sih menurut aku gitu. Jadi hanya kita mendapatkan kepuasan semata aja kayak lihat akibatnya melakukan hal ini kepada aku gitu kan. Iya, tapi apakah kita tidak memikirkan anak kita gitu, maksudnya ya, karena kita dari sakit hati dan kezaliman yang iya ya. Apalagi kalau kita sudah punya anak kan ya hidup kita bukan hanya untuk kita gitu kan ya, maksudnya kita harus berpikir, maksudnya ada
ada another being yang kayak hasil dari kita gitu ya, maksudnya ya bukan berarti orang yang sudah menikah, sudah menjadi orang tua itu kehilangan hidup aslinya. Saya sama sekali tidak mengkondon hal itu gitu, sama sekali tidak mengendorse gitu, maksudnya ya tetap dengan kehidupannya masing-masing, tapi sembari memikirkan efek dari semua perilaku kita kepada anak kita, karena yang balik lagi anak kita juga tidak bisa minta dilahirkan gitu, kita yang menginginkan mereka sebenarnya begitu kan awalnya gitu ya, hampir semuanya kasusnya begitu gitu kan. Ya seperti itu, jadi lebih baik dipikirkan efek jangka panjangnya gitu sebelum melakukan sesuatu, apalagi di jejak digital itu kan katanya jelas ya, jam ya. Iya, sampai kapan itu bisa diakses, bisa iya. digali. Dan bukan gak mungkin juga nih sebenarnya kan nanti anaknya juga bisa kena jadi korban bullying oleh teman-temannya. Benar sekali. Karena wah terpampang nih di media ini itu gitu kan, kalau dia itu anak dari seorang yang melakukan apa gitu, Iya. seperti itu. Terus di blow up oleh orang tua yang satunya lagi, entah ibunya atau ayahnya. Iya, akan lebih down lagi, maksudnya. Lagi betul. Maksudnya apa? Untuk seorang anak tahu hal tersebut dari publik, bayangkan begitu kan? Karena yang ternyata menyebarkannya adalah orang tua mereka yang satunya lagi, gitu kan? Benar. Ya kurang berkenan gitulah ya, ya kesannya bukan memikirkan kesan di orang lain ya, maksudnya kesan ke anaknya gitu loh, kurang baik gitu. Jadi sebaiknya dipikirkan pihak lain yang kena imbas juga gitu, karena ya maksudnya ya berbagi derita gitu, karena korban bukan hanya pihak yang sedang gitu, tapi ada pihak-pihak lain terutama yang tidak, yang kayak I didn't sign up for this gitu loh, kayak gitu kan. Ya anak tidak bisa memilih orang tua gitu, dia tidak bisa memilih keluarga yang mau dia dilahirkan di keluarga mana gitu kan. Jadi kita harus memikirkan ya efek perbuatan kita juga kepada anak tersebut. Baik lagi bukan untuk harus kayak seorang ibu tuh harus jadi seorang ibu gitu, harus cuma memikirkan anak, tidak usah memikirkan dirinya sendiri gitu, lupakan diri kita yang dulu sebelum menjadi ibu ya, atau ayah ya dalam kasus lain. Ya tidak begitu juga gitu, lebih ke jangan memikirkan diri sendiri saja, seperti itu. Benar, ini lumayan nih panjang. Sebenarnya kita masih ada yang bicarain ya tentang apa sih gitu kan penyebab dari tapi mungkin itu insya Allah akan kita bahas di sesi yang lain gitu kan. Mungkin untuk yang saat ini cukup dulu sampai di sini ya. Kita berdua mohon maaf kalau ada salah kata, salah pengertian. Mohon maaf ya. Karena ini emang hanya opini kita berdua. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.